Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kali ini kita masuk pembelajaran matematika. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang bilangan bulat. Minggu lalu Bu Nabila sudah ajarkan tentang sifat-sifat operasi bilangan. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa sifat-sifat operasi bilangan? Ada? Betul, ada 3. Coba sebutkan, masih ingat? Yang pertama, sifat komutatif. Apa itu komutatif? Pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif. Apa asosiatif? Pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif. Apa distributif? Penyebaran. Nah, minggu lalu Bu Nabila sudah jelaskan tentang 2 sifat. Ayo, sifat apa? Siapa yang masih ingat? Sifat komutatif, pertukaran, dan asosiatif, pengelompokan. Oke, pertemuan kali ini Bu Nabila akan bahas sifat yang ketiga, yaitu distributif atau penyebaran. Oke, kita langsung saja ya. Sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif atau penyebaran ini adalah salah satu sifat yang digunakan untuk pengoperasian bilangan bulat. Kalau kemarin komutatif untuk penjumlahan dan perkalian, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, kalau distributif atau penyebaran dia untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Ini bentuk umum dari sifat distributif. A dikali dalam kurung B tambah C. Ya, jadi ini kita sebar. Yang mana yang disebar Bu Nabila? Yang A. A-nya kita sebar ke si B, kita sebar ke si C. Berarti jadinya dalam kurung A dikali B, ininya penjumlahan, ditambah A dikali dengan C. Ini adalah bentuk dari sifat distributif yang penjumlahan. Bu, kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan sama A kali B dikurangi C akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Ini adalah yang untuk yang pengurangan. Jadi kalau kemarin komutatif untuk penjumlahan dan perkalian, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, kalau distributif untuk penjumlahan dan pengurangan. Paham ya? Bu, aku masih bingung. Oke, kalau masih bingung kita lihat ke contoh sini. Bu Nabila punya contoh. Oke, Bu Nabila punya contoh di sini. Nomor 1, 20 dikali negatif 4 ditambah negatif 5. Nah, 20 dikali negatif 4 ditambah negatif 5. Oke, ini Bu Nabila buat ke bawah ya. Oke, penulisannya Bu Nabila buat ke bawah. Kita lihat di sini. Berarti yang kita sebar yang mana? A-nya dulu kita cari tahu. A-nya 20, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Berarti yang pertama tadi A dikali B. Berarti A dikali B
Oh, berarti di sininya 20 dikali negatif 4. Ininya penjumlahan berarti ditambah. Lihat lagi ke sininya. A dikali C berarti di sininya A-nya 20 dikali C-nya negatif 5. Bu, kok ini negatif 4-nya ada dalam kurung? Ini kan udah di dalam kurung. Nah, dalam kurung yang ini membedakan operasinya dengan apa ya? Tanda bilangan. Kalau dia bertanda negatif maka ininya harus di dalam kurung, tidak boleh ditulis seperti ini. Nanti bingung, ya. Makanya ini dikasih dalam kurung. Bu, menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya seperti penjumlahan, perkalian di bilangan bulat yang sebelumnya, di materi yang sebelumnya. Kita kalikan seperti biasa. 20 dikali 4 berapa? 80. Positif dikali negatif. Siapa yang masih ingat positif dikali negatif? Hasilnya negatif, betul. Ditambah 20 dikali 5. Berapa 20 dikali 5? 100. Positif dikali negatif. Positif kali negatif? Negatif. Betul, negatif. Negatif 80 ditambah negatif 100. Nah, kamu punya negatif 80 ditambah negatif 100. Positif ketemu negatif jadinya negatif. Berarti ini kita rubah, ini jadi dikurangi. Oke. Sekarang ke kiri 80, ke kiri 100. Berarti kalau ke kiri lagi ditambah apa dikurang operasinya? Penyelesaiannya ditambah 80 ditambah 100 jadinya 180. Karena dia bergeraknya ke kiri maka dia ke kiri. Oke, berarti dia negatif. Bisa ya. Oke, yang kedua. Bu Nabila mau kasih contoh yang kedua. Sini deh. Bu Nabila mau kasih contoh yang kedua. Ini kalau tadi penulisannya menurun. Sekarang Bu Nabila mau bikin penulisannya menyamping. Oke? Negatif 10 dikali negatif 7 dikurangi negatif 20. Oke. Nabila mau buatnya ke samping. Oke. Berarti A-nya negatif 10, B-nya negatif 7 ditambah apa dikurang? Dikurang nih, lihat. Ini operasinya pengurangan, bukan penjumlahan. Negatif 10 dikali negatif 20. Oke. Kita tulis yang di sini, kita cocokkan kanan dan kirinya apakah nilainya sama. Kalau nilainya sama berarti ini benar, tapi kalau nilainya tidak sama itu tidak benar. Oke, negatif 10 dikali negatif 7. Negatif ketemu negatif, positif 20. Sama dengan negatif 10 dikali negatif 7. 10 kali 7, 70. Negatif kali negatif, positif 70 dikurangi 10 kali 20. Bu, banyak banget 10 kali 20, aku nggak bisa Bu ngalihinnya. Lihat nak, di sini ada nolnya di belakangnya nih. Ini ada nolnya, ada 2, berarti nolnya kita simpen 2. 1, 2. Paham ya? Nolnya kita simpan kalau di akhir ada 0. Terus kita kalikan yang depannya saja, berarti 1 kali 2, 2. Negatif kali negatif, positif 200. Nih, ini positif 200. Ya,
Berarti sekarang kita lihat yang ini. Kita hitung. Negatif 10 dikali negatif 7 ditambah 20. Berarti ke kiri 7, ke kanan 20. Berapa yo? Ke kiri 7, ke kanan 20. Bu Nabila, itu berlawanan arah. Berarti dikurangin dong, Bu. Kan ke kiri dulu terus suruh ke kanan. Ya betul, kamu kurangi. Kurangi yang besar, kurangi yang kecil. Yang mana yang besar? Yang 20. Berarti 20 kurangi 7. 14. Lihat 14-nya. 14 apa 13? 13. Ih, pinter ya. Kamu fokus. 13. Nah, lihat dia yang besarnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Bu. 20 yang positif yang besar. Berarti 13-nya positif. Sekarang kita lihat sini. 70 dikurangi 200. 10 kali 13 seperti tadi, nolnya ada 1, berarti ini 0. 13 kali 1 13. Negatif kali positif negatif. Berarti ini sama dengan 70 kurangi 200. Ke kanan 70, ke kiri 200. Bu, berarti dia ke kanan dan ke kiri, berarti dikurangi lagi. 200 kurangi 70 berapa? 130. Ke kanan atau ke kiri yang lebih besar? Ke kiri, betul. Berarti di sini negatif. Oh, sama, Bu, kanan dan kirinya. Berarti benar. Paham ya? Oke, sekarang Bu Nabila punya contoh yang ketiga seperti ini. Yuk, siapa yang bisa? Bu Nabila punya di sini minus 40 dikali titik-titik ditambah 25 sama dengan, yo, siapa yang bisa isi? Siapa yang bisa jawab? Hayo, dikali berapa ya? 10 deh, yang gampang, biar kamu gampang hitungnya. Ditambah titik-titik dikali titik-titik. Hayo, siapa yang bisa jawab ini? Siapa yang bisa jawab ini? Pertanyaan dari Bu Nabila, yuk. Ya, siapa yang bisa? Saya bisa, Bu. Nah, sekarang kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Yang ini A, yang ini B, yang ini C. Sekarang lihat. Berarti dari sini kita punya A-nya adalah negatif 40, ya. B-nya kita belum punya, C-nya kita punya 25. Ini dari yang sebelah kanan. Sekarang lihat yang di sini. Bu, di sini ada angka 1 nih, 10. Ini apa, Bu? Kita lihat ke sini. Oh, tadi A kali B yang di dalam kurung ditambah A kali C. Berarti ini. A yang di sini A, yang di sini B, yang di sini C, yang di sini D. Berarti ini apa? Nah, sudah ketahuan. Oh, ini 10, Bu Nabila. 10-nya itu berarti dia nilainya si B. Betul, berarti B-nya di sini kita tidak kosong, tapi positif 10. Lalu bagaimana Bu Nabila diisinya? Kita isi sesuai tempatnya. A diisi di A, B diisi di B, C diisi di C. Berarti kalau tadi A-nya negatif 40, mana yang tempat A? Oh, ini, Bu, tempat A. Berarti ini negatif 4. Bu, di sini tempatnya B. Tadi B-nya berapa? B-nya berapa ya? B-nya 10. Berarti ini diisi 10. C-nya berapa C-nya? C-nya? Bu, ini kok C kali D? Benar atau tidak C kali D? Salah, ini harusnya A kali C. Ih, hebat banget deh anak Jamiatul Khair ya. Bu, itu salah, Bu, itu salah. Pasti di rumah kayak gitu, ya kan? Ih, hebat deh pokoknya deh. Nah, sekarang kita lanjut. Ini berarti siapa? A, negatif 4. Yang ini C-nya berapa tadi? 25.
Oke, bisa ya? Nah, yang ini bagaimana Bu? Yang ini hasil pengoperasiannya. A kali B 40 kali 10. Ayo, nggak perlu takut lagi, dikalihin susah. Nolnya ada 2, nolnya simpen. 4 kali 1 4. Negatif kali positif negatif. 40 kali 25 ada nolnya 1, berarti nolnya simpen 1. 25 kali 4. Berapa 25 kali 4? Ayo, siapa yang masih ingat 25 kali 4 perkaliannya bagaimana? Nggak ingat? Lupa? Yuk kita bareng-bareng. 25 dikali 4. Yuk, 4 kali 5 20. Nolnya disimpan, 2-nya ditaruh di atas simpan. 4 kali 2 8 ditambah 2 10. Oh ternyata 25 dikali 4 adalah 100. Berarti ini tambahin nolnya 2. Bu jadi 1000 dong. Iya jadi 1000. 40 kali 25 adalah 1000. Negatif kali positif jadinya negatif. Berarti ini kasih tanda kurung. Ke kiri 400 ditambah ke kiri 1000. Berarti kalau ke kiri tetap ke kiri terus jalannya. Berarti dia majunya tapi ke kiri. Berarti ditambah. Jadi 400 ditambah 1000 adalah 1400. Karena dia jalannya ke kiri berarti ini negatif 1400. Mudah bukan? Nah, masih ingat matematika? Mudah ilmunya, besar manfaatnya. Nah, hari ini cukup sampai di sini pembahasannya tentang sifat distributif yaitu penyebaran. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke Bu Nabila lewat WhatsApp. Nah, untuk tugasnya kalian bisa buka bukunya ya, yang baru. Bukunya ada di halaman 34. Nih, 34. Ini silakan kalian kerjakan di rumah. Yang kalian kerjakan nomor 3, nomor 4, 8 dan 10. Hanya 4 soal. 3, 4, 8 dan 10. Ini kamu tidak perlu bingung isinya gimana. Kayak tadi tentukan dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Nah, ini yang buku baru. Untuk yang buku lama, untuk yang punya buku ini, yang buku lama, yang punya kakak kelasnya. Nah, ini ada di halaman 27. Ayo berlatih 1.13 di halaman 27. Ini Bu Nabila tutupin. Bu Nabila udah diisi. Nah, ya. Ini kamu kerjakan sama nomor 3, nomor 4, nomor berapa tadi? 8 dan 10. Oke? Nah, jadi jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke Bu Nabila. Boleh lewat kolom komentar, boleh lewat WhatsApp, boleh telepon langsung, atau kalau memang rumahnya dekat silakan datang ke rumah Bu Nabila, tapi janjian dulu. Oke? Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.